Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan, bisa beribadah, dan boleh terus mengingat akan besarnya cinta kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Firman Tuhan hari ini dengan tema hidup dalam pengharapan. Bapak Ibu sekalian, apa bedanya antara orang yang optimis dengan orang yang berpengharapan? Apa bedanya? Bapak Ibu sekalian, orang yang optimis adalah orang yang kemudian mendasarkan keyakinannya pada kekuatan manusia. Saya optimis. Jiwa saya, hati saya, perasaan saya optimis. Misalnya dalam usaha ya. Saya optimis dengan usaha saya. Jadi menekankan kepada manusia. Ketika kita merasa bahwa kita sanggup, maka pada saat itu landasannya adalah logika. Berdasarkan hitung-hitungan. Hitungan saya ini masuk nih. Saya mampu melakukannya dan akan bisa. Logika. Nah sekali lagi, kalau logika, maka penekanannya adalah, sentralnya adalah manusia itu sendiri. Lalu bagaimana dengan pengharapan? Bapak Ibu sekalian, pengharapan itu memiliki makna teologis. Berbeda dengan optimis yang lebih kepada makna psikologi. Orang yang menaruh pengharapan karena memang didasarkan kepada kekuatan dari Tuhan yang sanggup berkarya. Bukan kepada saya atau si manusia ini yang sanggup. Orang yang memiliki pengharapan, ia menjalani kehidupannya, ia menjalani usahanya, ia menjalani pelayanannya bukan berdasarkan perhitungan logika. Tapi ia mendasarkan pada keyakinan iman. Saya beriman, maka Tuhan akan menolong saya dalam pekerjaan ini. Saya beriman, maka Tuhan menolong saya dalam pelayanan ini. Sekali lagi, bukan perhitungan logika. Karena seringkali kalau kita hitung dengan logika, bisa dalam pelayanan nggak masuk tuh. Tapi kalau kita meyakini dengan iman, Tuhan kemudian bekerja. Maka sekali lagi, kalau orang beriman, bukan dirinya atau si manusianya yang berkarya, tapi Allah yang menjadi pusat dari pengharapan itu sendiri. Nah, kalau demikian, berdasarkan iman Kristen, menurut kita lebih baik optimis atau lebih baik pengharapan? Tentu kita mengatakan yang optimis boleh juga lah ya. Ya, saya pikir sih boleh saja. Karena Tuhan berikan kepintaran, hikmat, bijaksana kepada kita. Tapi tidak boleh berhenti dengan optimis. Seseorang itu harus kemudian memiliki pengharapan yang jauh lebih besar daripada optimis itu sendiri. Karena sekali lagi, dalam pengharapan itu bukan kita yang bekerja. Dalam pengharapan itu bukan berdasarkan perhitungan logika kita. Tapi Allah yang mengerjakan jauh lebih dibandingkan dari apa yang dapat kita pikirkan manusia. Dalam menjalani kehidupan, sekalipun di tengah-tengah mungkin berbagai pergumulan-pergumulan, kita diharapkan dan diingatkan untuk boleh menaruh pengharapan. Bukan kepada kekuatan diri kita sendiri. Bukan kemudian berdasarkan hitungan-hitungan kita. Tapi kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kenapa kita berharap kepada Tuhan? Bapak Ibu sekalian, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka dalam pengharapan itu ada kekuatan yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kita. Sekali lagi di tengah-tengah pengharapan. Sekalipun sekali lagi tidak masuk dalam logika, tidak masuk dalam hitung-hitungan kita, ada banyak pergumulan di sana. Tapi ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka kita bisa menjalani masa-masa itu. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan yang menopang kita dalam menjalaninya. Bapak Ibu sekalian, waktu-waktu yang lalu kita sudah mengingat akan kematian Yesus di Jumat Agung. Tentu masa-masa itu adalah masa-masa yang menjadi perenungan yang mendalam. Secara khusus dialami oleh murid-murid pada masa itu. Karena Yesus adalah tokoh bagi mereka, pembela bagi mereka,
Bahkan sebagian dari mereka mengharapkan dia menjadi Mesias, menjadi pahlawan bagi mereka. Sekarang menjadi sirna karena Yesus itu mati dengan cara yang tidak terpuji. Sehingga kemudian murid-murid dalam ketakutan mereka menyembunyikan diri. Dan itulah yang dicatat dalam Yohanes 20 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, maka berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bapak sekalian, pada bagian dikatakan dengan pintu-pintu yang terkunci, ada sebuah kegelisahan, ada ketakutan yang besar. Sehingga kemudian mereka menutup diri mereka, menjaga diri mereka dari ancaman sebangsa mereka sendiri. Bahkan yang mengancam mereka adalah para pemimpin-pemimpin agama itu sendiri. Sekali lagi, ada ketakutan yang besar. Kegelisahan yang besar. Tidak berani kemudian keluar dari rumah mereka. Apalagi kemudian memikirkan hal-hal yang jauh ke depan. Dalam kondisi tiada pengharapan itu, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dalam kondisi gelisah itu, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus menjumpai mereka. Dan kalimat atau kata yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegelisahan itu, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera bagi kamu adalah sebuah obat yang menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kegelisahan diganti dengan damai sejahtera. Ketiadaan pengharapan diganti dengan pengharapan yang baru. Yang datang dari Tuhan Yesus. Yang datang itu dalam ruang-ruang yang terkunci itu. Pengharapan baru itu kemudian muncul dalam diri mereka. Sekalipun sebelumnya, sekali lagi, mereka kehilangan kekuatan untuk kemudian menjalani kehidupan. Tapi perjumpaan mereka dengan Yesus, di sana mereka melihat ada kekuatan baru yang boleh Tuhan berikan. Bapak Ibu sekalian, kekuatan itulah yang kemudian bisa memberikan kekuatan bagi mereka untuk bisa melakukan tugas pelayanan. Dengan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka ketika Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, maka mereka berani keluar dari pintu itu. Mereka keluar dari rumah mereka, mereka menuju desa ke desa, mereka menuju satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain. Mereka memberitakan Injil, mereka membawa misi Allah, missio Dei dihadirkan di tengah-tengah dunia melalui orang-orang yang tadinya tanpa pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan dalam Kristus telah menjadi kekuatan yang baru bagi mereka untuk berkarya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketiadaan pengharapan itu lazim dialami oleh siapapun. Semua orang bisa mengalami kehilangan pengharapan, mengalami putus asa. Itu wajar dialami oleh semua orang. Maka dalam firman Tuhan, dalam Alkitab dicatat bagaimana orang-orang yang dekat dengan Tuhan mengalami ketiadaan pengharapan. Mengalami tekanan jiwa yang berat. Dan itulah yang diakui oleh pemazmur. Ketika ia berbincang-bincang dengan dirinya sendiri. Ia bercakap-cakap dengan batinnya sendiri. Ia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam batinku? Sekali lagi sesuatu yang wajar. Kita menerima, kita gelisah, kita takut, kita tertekan. Tapi tidak boleh berhenti dengan rasa tertekan, dengan rasa kegelisahan. Pemazmur pada bagian ini bangkit dari kegelisahannya, dari ketakutannya ketika ia berkata kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah. Bukan optimis dengan kondisi, bukan kekuatan pribadi, berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi kita melihat pada bagian ini dalam kondisi tertekan, ia keluar dari perasaan itu. Dalam kondisi gelisah yang luar biasa, ketiadaan pengharapan, ia keluar dari kondisi itu. Ia menatap ke depan, ada Allah di sana. Dan Allah itulah tempat pengharapan yang menjadi penolong bagi dia di tengah-tengah kesulitan yang dialami. Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu harus kita akui tidak selalu cepat datangnya. Kita menantikan Tuhan kadang sering kali menurut pemikiran kita terlalu lambat. Kita menanti Tuhan menolong kita dalam usaha, tapi kok nampaknya Tuhan belum menunjukkan jalan keluar.
Kita mengharapkan Tuhan menolong kita ketika ada anggota keluarga yang sakit. Tapi kok nampaknya Tuhan belum membuka jalan bagi kita. Tapi Yesaya mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti Tuhan. Artinya ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan, nantikan Tuhan. Tuhan itu akan menolong. Ketika kita menantikan Tuhan, Yesaya mengatakan, kita kemudian mendapatkan kekuatan yang baru. Bagaikan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa tidak menjadi lesu? Mengapa menjadi tidak lelah? Apakah karena dia hebat? Dia kuat? Karena ia optimis akan kehidupannya? Tidak. Sekali lagi kekuatan yang baru didapatkan adalah ketika ia menantikan Tuhan. Dalam penantian itu ada pengharapan yang besar. Ia tujukan kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong dalam kesulitan yang dihadapi. Sekali lagi pengharapan itu melahirkan kekuatan baru dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu, dalam berbagai tulisan dan juga penelitian mengatakan bahwa burung Raja Wali itu ketika ada badai yang menyerang, ia tidak akan menghindari badai itu. Burung Raja Wali itu ia akan membiarkan dirinya berada dalam badai. Lalu kemudian di tengah-tengah badai itu ia membentangkan kedua sayapnya. Lalu kemudian ia akan mengikuti arah kemana putaran badai itu. Ia menyerap energi dari badai itu. Ia mengambil kekuatan dari badai itu. Lalu kemudian ia terbang tinggi. Bahkan melampaui daripada badai itu sendiri. Saya pikir itu adalah cara yang Tuhan izinkan untuk melatih sayap Raja Wali itu. Supaya semakin kuat dan kokoh melalui badai yang dahsyat. Seringkali Bapak Ibu sekalian kita diperhadapkan dengan badai yang besar dalam hidup kita. Pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Pergumulan yang kita rasa terlalu berat. Mungkin kita bisa saja berkata, saya tidak seperti Raja Wali. Di tengah-tengah badai Raja Wali membentangkan sayapnya. Di tengah-tengah badai itu kemudian ia mengambil kesempatan itu untuk kemudian berselancar dalam badai itu. Bahkan menciptakan kemudian irama yang baru dan dia keluar dari badai itu. Jauh melambung tinggi. Kita berkata, Tuhan saya bukanlah Raja Wali itu. Saya tidak sekuat Raja Wali menghadapi badai itu. Tapi saya mau ingatkan kepada setiap kita. Di tengah-tengah badai hidupnya dialami oleh Yesus. Yesus membentangkan tangannya atas kayu salib. Dan bentangan itu adalah bentangan yang penuh dengan kasih. Bentangan adalah bentangan yang penuh dengan pengharapan. Dan biarlah kita yang lemah ini masuk ke dalam bentangan tangan Yesus. Untuk boleh melihat ada pengharapan yang baru. Sekalipun ada kesulitan yang Tuhan izinkan. Tapi bentangan tangan Yesus yang kayu salib itu menjadi kekuatan yang baru kepada kita. Untuk boleh melihat pengharapan di hari esok. Pengharapan di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Sekali lagi engkau dan saya tidak mampu membentangkan tangan di tengah-tengah badai. Tapi Yesus sudah membentangkan tangannya. Biarlah kita masuk ke dalam bentangan itu. Dan kita bisa menikmati bentangan tangan Yesus. Yang kemudian boleh memberikan kekuatan kepada kita. Yesus mati bukan sekedar mati di kayu salib. Yang mati untuk kita. Memberikan kekuatan, pengharapan yang baru bagi setiap kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita masing-masing punya pergumulan. Punya pergumulan. Bergumul karena usaha yang berat. Bergumul pekerjaan. Rasanya kita tidak bisa mengepakkan sayap kita karena kesulitan usaha. Saya kurang tahu apakah dalam dunia usaha misalnya ada tagihan-tagihan yang kadang menyekit begitu ya. Susah. Nampaknya kita tidak bisa mengembangkan sayap kita. Atau dalam keluarga. Pergumulan yang berat. Sehingga kita tidak bisa move on di tengah-tengah keluarga. Sekali lagi, Yesus pernah diperhadapkan dengan badai itu. Tapi di tengah-tengah badai yang besar di kayu salib itu. Yang membentangkan tangannya yang penuh dengan kasih. Dan biarlah kita yang lemah boleh menjadi bagian dari bentangan itu. Sehingga kita boleh mendapatkan sekali lagi kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Kita berharap kepada Allah. Bukan optimis. Kita berharap kepada Allah.
Pengharapan kita kepada Allah, sekali lagi yang pertama tadi, itu akan memberikan kekuatan yang baru. Dan pengharapan kita kepada Allah itu akan memberikan jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, artinya yang buka jalan itu Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, betul ada masalah. Tapi Tuhan berada jauh di atas masalah. Sanggup mengatasi masalah, badai apapun bagi Tuhan tidak ada yang terlalu besar untuk diselesaikan. Ibaratnya kalau ada gembok. Gembok yang terkunci atau dikunci itu tidak pernah ada gembok yang dibuat tanpa ada anak kuncinya. Kalau ada gembok, pasti sang pembuat gembok itu menyediakan anak kunci. Kalau Tuhan izinkan masalah, pasti ada anak kunci dari Allah untuk menyelesaikan masalah itu. Sekali lagi, tidak ada gembok yang tidak ada anak kuncinya. Tidak ada masalah yang tanpa solusi dari Tuhan. Masalahnya adalah mau gak berharap kepada Dia membuka atau memberikan solusi di tengah-tengah masalah itu. Bapak Ibu, waktu saya kecil, saya senang menonton serial televisi ini. Bapak Ibu kenal serial apa ini? Kalau Bapak Ibu kenal berarti satu angkatan nama saya. Kalau anak-anak milenial di bawah saya mungkin nggak begitu suka atau tidak tahu film serial ini. Saya senang nonton ini serial TV MacGyver. Kalau senyum-senyum berarti satu angkatan nama saya. Kenapa saya suka film ini atau serial TV ini? Karena orang ini selalu ada caranya begitu loh. Masalah-masalah yang berat ada aja caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Dan itu menurut saya juga menjadi pelajaran ya bagi kita, misalnya kalau ada masalah-masalah muka pintu, kunci yang nggak ada aja tekniknya gitu ya. Bom hampir meledak, ada aja caranya untuk menyelesaikannya. Selalu ada jalan keluar. Namun saya, ini bukan serial TV, tapi mengajar kita untuk mulai melihat pasti ada jalan keluar lah. Di tengah-tengah berbagai masalah-masalah. Nah Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, sering kita mengatakan bahwa ini masalah ini terlalu besar. Masalah ini terlalu berat untuk saya tanggung. Dan sering kali kita mengatakan bahwa masalah ini, aku tidak sanggup lagi menanggungnya. Aku tidak lagi bisa melihat ada pengharapan. Saya seolah-olah berada di dalam terowongan yang panjang dan tidak ada ujung. Saya seolah-olah berada dalam kegelapan yang pekat dan tidak ada pengharapan. Saya mengerti kondisi itu. Berat ketika dihadapkan dengan pergumulan. Namun Tuhan berkata sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ketika merenungkan bagian itu saya bertanya kepada Tuhan, apakah betul itu percobaan biasa? Menurut saya tidak. Karena pencobaan itu seolah terlalu besar dan saya tidak sanggup lagi untuk menanggungnya. Tapi kemudian dalam perenungan saya melihat, Tuhan mengatakan pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Bukan dari sudut pandang saya dalam memandang masalah. Tapi itu dalam sudut pandang Allah ketika Ia memandang masalah itu. Masalah yang kita hadapi bagi Allah adalah masalah biasa. Pencobaan yang kita hadapi bagi Allah adalah pencobaan biasa. Bukan pencobaan yang terlalu besar. Kalau Allah memandang masalah kita, pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Dan sudah banyak orang kemudian melewati masalah-masalah itu. Sudah banyak orang ditolong oleh Tuhan menyelesaikan masalah-masalah itu. Maka firman Tuhan menegaskan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sekali lagi ada pergumulan, ada pencobaan. Bagi kita terlalu besar. Tapi Tuhan mengatakan Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Mengapa? Karena pada waktu kita dicobai kata firman Tuhan, Allah sendiri memberikan kepada setiap kita jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Jalan keluar dari mana? Dari si aku. Dari rasa optimis. Tidak sama sekali. Kita dapat menanggung pergumulan hidup. Kita dapat menanggung kesulitan hidup. Bukan karena kita mampu. Tapi ketika kita berharap kepada Allah. Pengharapan itu menyediakan jalan keluar kepada kita. Kita menikmati jalan keluar. Sekali lagi di tengah-tengah ketiadaan jalan keluar. Pengharapan itu membuka kepada kita solusi yang baru dalam melewati masa-masa
yang berat. Bapak Ibu, ada seorang anak yang senang melukis. Nah, nggak tahu di antara Bapak Ibu ada nggak ya anak yang senang melukis? Ini lukisan zaman dulu Bapak Ibu. Kalau saya dulu melukis yang modelnya begini. 2 gunung di tengah-tengah matahari. Nah, biasanya di bawahnya ada sawah, lalu ada jalan gitu ya, ada pohon-pohon di sekeliling. Ini cara melukis pada zaman dahulu, angkatan saya. Kalau anak-anak zaman sekarang udah beda ya. Udah mungkin lukisannya Doraemon gitu ya. Ini zaman dahulu. Nah, suatu kali seorang anak kecil, anak SD. Anak ini senang melukis. Lalu kemudian ngomong kepada gurunya. Wah, Pak Guru, saya ingin teman-teman melihat lukisan saya yang terbaik ini. Lalu kemudian gurunya mengatakan, oke, tulisanmu bagus. Nah sekarang kamu tempel di etalase sekolah. Supaya teman-temanmu melihat lukisanmu yang bagus itu. Lalu kemudian guru itu mengatakan begini, kamu tulis ya di bawah lukisan itu, tulisannya begini. Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon diberi tanda dengan menggunakan tinta merah. Lalu kemudian di etalase itu dipampang lukisan itu. Di bawahnya ada tulisan, barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan itu mohon diberi tanda dengan menggunakan tinta merah. Lalu kemudian di bawahnya disediakan spidol warna merah. Itu di pagi hari. Pulang sekolah, dia pergi ke etalase itu dan dia memperhatikan. Lukisan yang bagi dia indah dan dipuji oleh guru seni lukisnya di sekolah. Sekarang dicoret habis sama teman-temannya. Sampai-sampai ia tidak lagi menemukan bentuk yang semula karena semuanya dicoreti dengan tinta merah. Spidol-spidol tebal dicoretin sana sini. Anak ini merasa gagal. Gagal, apalagi masih anak kecil. Gagal. Dia merasa itu lukisan terbaik. Guru seni lukisnya memuji. Tapi teman-temannya mencoret. Ia merasa gagal. Ia kemudian datang kepada guru. Dia mengatakan, saya sekarang sudah gagal. Gagal. Lukisan saya penuh dengan coretan-coretan. Lalu kemudian guru mengatakan begini, oke, kamu merasa gagal. Gini deh, kamu masih punya nggak lukisan terbaik? Sebenarnya anak ini tidak terlalu yakin, tapi ia mencoba memberikan diri, oke, masih ada. Gini, besok pagi, kamu taruh lagi lukisanmu yang terbaik yang lain. Taruh di etalase itu. Nah, setelah kamu taruh di etalase itu, kemudian di bawah etalase itu tuliskan begini. Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon gunakan kuas yang telah tersedia untuk memperbaiki. Oke, dia tulis itu. Lalu di bawah lukisan itu, etalase itu disediakan kuas dan ada cairan tinta. Karena sekali lagi, barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon gunakan kuas yang telah tersedia untuk memperbaiki. Anak kecil juga namanya dengan kepolosannya, oke, dia biarkan di situ, dia masuk kelas. Sore hari keluar dari kelas, dia pergi ke etalase. Dia perhatikan, terkejut, kok tidak ada satupun yang kemudian mencoret lukisannya itu. Tak ada satupun. Lalu kemudian anak ini bawa lukisan itu ke guru seni lukisnya. Dan guru seni lukis itu mengatakan, orang itu terlalu banyak yang mampu mencari dan menemukan kesalahan. Terlalu banyak orang yang mudah menemukan aib dan kemudian mengumbar aib itu sebesar-besarnya. Namun orang yang mampu memperbaiki, bahkan berbuat sesuatu untuk menutupi, sangat jarang untuk didapati. Menurut saya, ini adalah kondisi kehidupan. Terlalu mudah bagi kita untuk mengkritisi. Terlalu mudah bagi kita untuk melihat kesalahan.
Terlalu mudah bagi kita melihat kelemahan. Tapi sangat susah bagi kita. Sangat susah bagi saya menolong orang lain. Memperbaiki orang lain. Menaruh hati kepada orang lain. Kita lebih senang menjatuhkan. Dan itu bukanlah anak Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetap melihat ada pengharapan yang pasti. Di tengah-tengah berbagai kesulitan. Di tengah-tengah berbagai pergumulan. Di manakah posisi kita? Dalam masa-masa yang sulit, ketiadaan pengharapan, ketiadaan orang yang mau menolong. Pemazmur mengalami hal yang sama. Ia mengalami hal yang sama. Di tengah-tengah kemudian ia mengalami tekanan-tekanan hidup. Ia menaruh pengharapannya, ia berharap ada pribadi-pribadi yang mau menolong. Ada lingkungan, ada orang-orang sekeliling yang mau menolong. Sehingga kemudian pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Aku berharap kepada sekelilingku. Dari mana akan datang pertolonganku? Dalam pergumulan yang panjang, perenungan yang panjang, pemazmur mengatakan bahwa pertolonganku bukan datang dari gunung-gunung, bukan datang dari lingkungan, bukan datang dari orang-orang sekelilingku, tapi pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi itulah pengharapan itu. Ketika orang-orang di sekeliling, lingkungan kita tidak memberikan kepada kita sesuatu yang baik untuk boleh melihat hal yang baik. Tapi pertolongan yang sejati datang dari Tuhan. Kapan kita bisa merasakan jalan keluar itu? Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah Pencipta langit dan bumi itu berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Engkau dalam kondisi yang berat. Tuhan mengatakan aku tidak akan membiarkan engkau. Engkau kehilangan harapan. Aku tidak meninggalkan engkau. Tuhan menjanjikan sekali lagi ada jalan keluar di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan. Yang penting adalah taruhlah pengharapan kepada Allah. Dan biarkan Allah itu bekerja di tengah-tengah keterbatasan setiap kita. Pengharapan kita sekali lagi ada di dalam Tuhan. Satu cerita lagi. Ada seorang sedang berjalan-jalan. Dalam perjalanan itu ia menemukan seekor burung. Burung ini tidak berdaya. Ia mendekati burung tersebut, tapi anehnya burung itu tidak lari. Yang jelas ini bukan burung bluebird ya Pak Iwan ya. Ia mendekati burung tersebut dan alangkah terkejutnya karena burung tersebut adalah burung yang patah sayap. Bapak Ibu, kalau burung patah sayap itu berada dalam ancaman. Kalau ada kucing lewat, anjing lewat atau binatang buas lain, itu gampang sekali itu dimangsa. Tidak berdaya. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, patah sayap. Dengan patah sayap, ia juga tidak bisa kemudian mencari makanan untuk hidupnya. Tidak berdaya. Tidak bisa menyelamatkan diri. Tidak bisa kemudian mencari makan sendiri. Tidak bisa menikmati hal-hal yang sebelumnya dinikmati ketika ia masih bisa terbang. Ketika Bapak itu memperhatikan burung tersebut, dia terkejut. Rupanya ada burung lain datang. Bawa makanan di mulut. Lalu kemudian makanan itu diberikan kepada burung yang patah sayap ini. Si bapak itu terkejut, kagum. Ada ya yang memperhatikan rekannya burung. Makanan dibawa taruh di mulut, lalu disuapin. Dikasih makan. Ia memperhatikan burung tersebut makan. Lalu setelah selesai itu muncullah rasa iba dalam dirinya. Ia mengambil burung tersebut. Ia membawa ke rumah. Ia mengobati burung tersebut. Ia memberikan makan burung tersebut. Ia memberikan perhatian. Sampai sekian waktu burung tersebut pulih kembali. Lalu kemudian burung yang pulih itu
dilepas ke habitatnya, ke alam liar. Sehingga burung itu kembali bisa menikmati hal-hal sebelumnya. Bapak sekalian, saya memikirkan kadang manusia itu bagaikan burung yang patah sayap. Patah sayap seolah-olah kita berada dalam ancaman, terkaman dari kekuatan lain. Ketika kita patah sayap, kita kemudian tidak bisa lagi berkarya. Tidak bisa lagi kemudian membuat hal-hal yang besar. Kita tidak berdaya. Sekali lagi berada dalam ancaman yang besar. Tapi satu yang pasti. Ketika berada dalam ancaman yang besar seperti burung tadi. Tuhan sudah menyediakan rekan dari burung itu untuk menyediakan dia makan. Untuk memelihara hidupnya. Bahkan Tuhan memberikan rasa iba dalam diri Bapa tersebut untuk mengambil burung tersebut. Sekali lagi itu yang dikerjakan oleh Allah dalam masa-masa ketiadaan pengharapan. Kita merasa seolah-olah kita patah sayap. Tuhan sudah menyediakan kepada kita orang-orang lain yang memperhatikan kita. Bahkan Tuhan sendiri campur tangan ketika kita tidak lagi mampu untuk kemudian mengempakkan sayap kita. Engkau dan saya tidak mampu mengempakkan sayap. Mungkin saja bisa terjadi. Yesus dalam kondisi yang berat. Diperhadapkan dengan kematian. Tapi kita boleh melihat sekali lagi sekalipun Yesus seolah-olah patah sayap di kayu salib itu. Dipermalukan. Tidak lagi bisa berkarya. Tidak lagi bisa menunjukkan eksistensinya. Tidak lagi bisa menunjukkan mujizat yang pernah dia lakukan. Patah sayap. Tapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian itu. Ia bangkit dari maut dan mengalahkan maut. Sehingga ia bisa berani berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sekali lagi ia bisa saja patah sayap. Tetapi Yesus itu yang kita rayakan kebangkitannya telah mengalahkan patah sayap itu. Ia bangkit sehingga kemudian ini juga menjadi bagian setiap kita. Di dalam pengharapan kepada Kristus. Kristus yang bangkit menjadi kemudian jalan keluar bagi kita di tengah-tengah berbagai pergumulan. Engkau mengalami patah sayap, ingat kepada Kristus. Ia telah mengalahkan maut. Ia telah memberikan kemudian kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itu menjadi solusi kepada kita. Untuk bisa menapaki kehidupan di hari esok. Sekalipun di sana ada pergumulan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Pengharapan kita ada dalam Tuhan. Pengharapan kita ada dalam Allah. Dan pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Pengharapan dalam Kristus itu akan memberikan kepada setiap kita kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan. Dan pengharapan dalam Kristus itu memastikan kepada setiap kita ada jalan keluar di tengah-tengah berbagai pergumulan. Amin. Bapa di surga, kami orang-orang yang lemah. Sering kami diperhadapkan dengan kondisi patah sayap. Kami sering kali diperhadapkan dengan badai hidup yang begitu mencekam. Tuhan, kami disadarkan kami tidak mampu. Kami lemah. Tuhan, dalam ketidakmampuan kami berharap kepadamu. Tolong kami supaya bisa berharap. Untuk boleh memandang kepada Tuhan. Engkau Allah kami di atas segala masalah. Engkau Allah kami. Mesti menyediakan kepada kami masa depan yang indah. Tuhan, bila kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh berbicara kepada masing-masing kami. Ada yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dalam usaha, bergumul dalam pelayanan, bergumul dalam rumah tangga antara suami dan istri, bergumul dengan anak-anak, atau bergumul karena orang tua. Tuhan, ajar kami berharap penuh kepada Tuhan. Pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Sekali lagi, bila kiranya firman Tuhan ini berbicara kepada masing-masing kami dalam menjalani kehidupan. Menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.